Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita diberikan taufik, diberikan kesehatan, afiat, diberikan kesempatan hadir di dalam majelis ilmu dalam rangka talabul ilmi, menguatkan pondasi-pondasi keimanan, ketakwaan, tauhid kita kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan limpahan rahmat, maghfirah Allah Rabbul Alamin. Allahumma amin. Allahumma shayyiban nafi'an. Di tengah-tengah hujan, semoga Allah menjaga kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, menjadikan air hujan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita di anwa' al-ibadah, macam-macam ibadah. Telah dibahas tentang hakikat daripada ibadah, definisi, kemudian juga rukun dan syarat. Selanjutnya di pertemuan ini kita masuk di pembahasan pokok dari ibadah. Yang dimaksud adalah ad-du'a. Doa merupakan pokok atau inti dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ghafir, surah Ghafir ayat 60 atau surah Al-Mu'min ayat 60, Allah Rabbul Alamin firman, dan ini adalah landasan doa, masyru' syariat berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua dengan firman-Nya, wa qala rabbukum, dan telah berkata rabbukum, rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan mengijabah kamu sekalian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong, angkuh, an ibadati, dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan memasuki neraka jahanam dalam penuh kehinaan. Lihat Bapak dan Ibu rahimakumullah, bagaimana Allah menggantikan doa dengan ibadah. Ini menunjukkan kedudukan doa sebagai pokok dari ibadah. Allah berfirman di ayat tadi,
ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang angkuh dan sombong dari beribadah kepadaku. Yang dimaksud beribadah kepadaku adalah doa, yaitu doa yang tadi disebutkan di awal. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa doa merupakan pokok dari ibadah, pokok dari ibadah. Innallaha ta'ala yuhibbu an yus'al, Allah senang an yus'al, jika dipinta. Wa yurghabu ilaihi fi kulli syai', dan digantungkan harapan. Wa yaghdab ala man lam yas'alhu, dan Allah murka kepada siapa yang justru tidak meminta, berdoa kepadanya. Maka Allah sebut dengan apa? Sombong. Wa yastad'i min ibadihi su'alahu, dan Allah pasti akan mengijabah. Ini menunjukkan bahwa ad-du'a manzilatun 'aliyatun rafi'atun, doa memiliki kedudukan tinggi dalam ibadah. Di surah Al-A'raf ayat 55 ayat 56, Allah Rabbul Alamin firman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kata Allah dalam ayat ini, ud'u rabbakum, mintalah kamu kepada Rabbmu, tadarru'an wa khufyatan, dalam keadaan tadarru', penuh kehinaan, wa khufyatan, dan penuh disertai dengan khufyah, rasa takut, dengan bersembunyi. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Dia tidak mencintai orang-orang yang melebihi batasan. Wala tufsidu fil ard, kalian jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ba'da islahiha, setelah perdamaian. Wad'uhu, dan berdoalah kalian kepadanya, khaufan, dengan disertai dengan rasa takut, wa tama, dan rasa harap. Inna rahmatallahi, sungguhnya rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin, dekat dari orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-A'raf ayat 55. Selain itu juga Allah berfirman di surah Al-Baqarah 186 di penghujung ayat Saum, di akhir ayat Saum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Lihat, ini menunjukkan hukum asal dari berdoa tidak membutuhkan wasilah, tidak membutuhkan pelantara. Karena Allah, ayat ini menegaskan fa inni qarib, Allah sendiri yang mengatakan sesungguhnya aku dekat. Allah tidak berbicara kepada Nabi Muhammad faqul, maka katakanlah Muhammad ini qarib, tapi langsung mengatakan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ini menunjukkan bahwa hukum asal berdoa itu adalah apa? Tidak membutuhkan pelantara.
Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengijabah setiap doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Falyastajibu li, maka mintalah, hendaklah mereka yastajibu li, minta apa? Agar diijabah. Wal yu'minu bi, dan berimanlah, hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan hidayah atau petunjuk. Wa ghairu dzalika minal ayati, dan lain sebagainya dari ayat-ayat berkaitan dengan doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un aqrama 'ala Allahi minad du'a. Hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang paling mulia di hadapan Allah kecuali doa. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di hadapan Allah kecuali apa? Berdoa. Doanya seorang hamba itu pasti dijabah sejatinya dengan 3 hal, 3 kemungkinan, ya. Bisa jadi langsung, bisa jadi yudakhir lahu fil akhirah, atau an yuslif anhu su'a mislahu, bisa Allah palingkan dari sesuatu yang memang semisal dengannya. Al-Imam Ibnu Az-Zarnuji di kitab Ta'lim Muta'allim ketika mengkaji, membahas tentang keutamaan daripada menuntut ilmu, maka beliau memberikan catatan terutama para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu harus senantiasa memanjatkan, senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man ruziqa fid du'a, karena siapapun yang diberikan rezeki, karunia, dimudahkan baginya untuk berdoa. Berdoa itu enggak semua doa itu sejatinya mudah, tapi berbicara dengan taufik, berbicara dengan pilihan Allah. Enggak semua orang berdoa. Enggak berat sejatinya berdoa itu, karena tidak keluar materi sejatinya. Kapan pun bisa. Tapi kenapa berat gitu? Karena berbicara dengan taufik Allah. Makanya itu adalah bagian daripada rezeki. Dan Syekh rahimahullah ta'ala, faman ruziqa bid-du'a, siapa yang diberikan rezeki untuk berdoa, ya, maka bagaimana? Maka dia mendapatkan keberkahan, banyak kebaikan. Maka dia mendapatkan banyak kebaikan. Tuh. Karena apa yang dia panjatkan dari doa tersebut, maka 1 dari 3 hal bisa langsung terkabulkan sesuai dengan harapan, atau bisa jadi an yuslif anhu su'a, Allah palingkan, atau bisa jadi simpanan nanti ke depan. Fa in kanat musibatun muqaddaratun, fa in kanat al musibatu muqaddaratan tusibuhu, apabila musibah sudah ditetapkan, takdir datang, musibah mendatanginya, maka wabi barokati du'aihi, maka disebabkan dengan keberkahan daripada doanya, maka bagaimana? Maka Allah berikan kemudahan berupa apa? Kesabaran ketika menghadapinya. Maka kesabaran kita menghadapi musibah itu sejatinya adalah keberkahan dari doa kita yang kita panjatkan. Maka tidak ada yang sia-sia dalam doa kita. Dan yakinlah setiap doa yang kita panjatkan itu Allah pasti kabulkan.
Karena Allah menegaskan di ayat ini, ud'uni astajib lakum, minta berdoa kepadaku, aku yang akan mengijabah. Maka kata Nabi SAW tadi, laisa syai'un aqrama 'ala Allah min ad-du'a, tidak ada sesuatu yang paling mulia di hadapan Allah itu kecuali doa. Bapak dan Ibu pasti akan merasakan betapa dahsyat doanya orang tua kita, dan itu bisa terasa sampai sekarang. Nah, salah satu doa yang mustajab itu adalah doanya dari siapa? Orang tua. Tulus ketulusan mereka, dan itu bisa terasa sampai usia sekarang kita. Disebutkan di hadis Nabi SAW, hadis Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Memang ada redaksi ad-du'a mukhul ibadah, bahwa doa itu adalah apa? Apanya? Sumsumnya ibadah. Hanya saja para ulama memberikan catatan tentang redaksi ini. Wa qala gharibun hadzal wajhi la na'rifu illa min hadis Abi Luhai'ah. Kata al-Imam, kata siapa? Para ulama memberikan catatan terhadap hadis ini, dianggap bahwa hadis ini dhaif, lemah, sebagaimana katakan Imam At-Tirmidzi. Sehingga yang sabit dari Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah apa? Ibadah. Tuh. Ancaman bagi orang yang tidak berdoa, selain Allah sebutkan di surah Ghafir tadi ayat 60, angkuh dan sombong, maka di hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Jadi siapapun yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepada dia. Ya, siapa yang enggan untuk berdoa, meminta kepada Allah, maka justru apa? Allah murka padanya. Ini jauh banget dengan manusia. Kalau manusia justru sebaliknya, sering minta. Gimana sering minta? Kalau manusia sering dipinta, maka sering marah. Hatta sampai orang yang paling dekat sekalipun, sampai orang anak sering minta kumaha. Kalau tersabar kehel. Allah enggak, justru Allah murka, Allah marah dari orang yang justru enggak pernah ngadoa, padahal Allah sudah berjanji. Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Setiap doa itu pasti akan diijabah. Pak, bisa jadi apa yang terjadi kepada kita itu disebabkan oleh apa? Kita nggak pernah ngedoa gitu, jarang ngedoa itu, lupa gitu kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita lebih bertumpu kepada, bertawakal kepada usaha, kita lupa kepada siapa? Allah. Dalam catatan rezeki umpama, seringkali kita justru lebih, ingatan kita lebih besar kepada apa? Perhatian kita kepada usahanya itu, sehingga justru menjadikan doa itu nomor sekian, karena di akhir justru nggak doa itu gitu ya. Enggak, doa itu yang pertama justru. Jadi kalau sudah tidak ada harapan, baru nggak doa. Salah. Harusnya doa berada di mana? Di posisi teratas.
ngadoa heula baru usaha. Ada kita manusia apa? Usaha dulu, mereka doa, berdoa dulu, baru usaha. Karena usaha itu sejatinya sebab. Yes, usaha itu adalah apa? Sebab. Doa yang paling utama. Ini banyak terbalik, banyak PR sebenarnya. Di hadis Nabi SAW, hadis Ibnu Abbas, ini hadis panjang, Imam An-Nawawi mencantumkan di Arba'in Nawawi, idza sa'alta fas'alillah ya gulam samillah, ya, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintalah kepada siapa? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, doa itu ada dua, Pak. Kalau dibagi doa itu menjadi dua. Ya, kalau dibagi doa itu menjadi dua. Ada yang disebut dengan doa ibadah. Ada yang disebut dengan doa masalah. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Apa yang maksud dengan doa ibadah? Doa ibadah itu hakikatnya adalah apa? Menunaikan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu doa. Disebutnya doa apa? Ibadah. Doa ibadah itu apa? Menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu doa ibadah. Silakan Pak. Oh, silakan. Doa ibadah, doa masalah. Cai. Kan? Oh, Masya Allah. Kita ada doa ibadah. Doa ibadah itu berupa menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan. Doa masalah itu doa hajat, kebutuhan, Pak. Doa masalah itu doa apa? Hajat atau kebutuhan. Contoh doa ibadah itu seperti pokoknya segala hal yang ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu ibadah, itu doa hakikatnya. Saum itu doa sejatinya. Terus apa lagi? Zakat, sedekah, yang wajib dan sunnahnya itu semua adalah doa. Dalam istilah apa? Ibadah. Doa ibadah. Yang kedua doa apa? Masalah. Doa masalah ini adalah doa hajat kebutuhan. Doa hajat kebutuhan. Baik yang sifatnya adalah apa? Ukhrawi, termasuk duniawi sekalipun. Yang disebut doa apa? Masalah. Apa hubungan antara doa ibadah dengan doa masalah? Hubungan kaitan doa ibadah dengan doa masalah adalah umum dan khusus, atau istilah lain doaul ibadah, doa ibadah mustalzimun doa masalah. Doa ibadah itu
mengharuskan akan berbuah doa masalah. Doa ibadah itu akan berbuah doa masalah. Makanya ke Bapak kalau lihat surah Az-Zariyat, perintah untuk beribadah dikaitkan dengan rezeki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar apa? Beribadah, mengabdi kepada Aku. Kami tidak menghendaki rezeki daripada mereka. Kami juga tidak menghendaki mereka ngasih makan kepada Aku. Kenapa? Innahu razzaq, karena Allah Maha pemberi rezeki. Dzul quwwah, sang pemilik kekuatan, al-matinnya kokoh. Apa hubungan antara ibadah dengan rezeki? Yaitu tadi, doa ibadah ini mustalzimun, ya, mengharuskan dipermudah urusan kita. Jadi siapa yang beribadah maka akan merupakan sebuah kelaziman, keharusan berupa apa? Kemudahan dalam segala urusan kita. Sehingga ada hadis kursi sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya ibadi tafarrag li ibadati amlau sadraka gina wa asyuddu faqraka. Wahai hamba-hambaku, luangkan waktumu, hidupmu untuk beribadah kepadaku. Ini tafsiran ayat ini. Amla'u sadraka gina, pasti aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan, kekayaan. Kaya itu bukan materi, Pak, tapi kaya hati. Tuh. Wa asyuddu faqraka, dan aku akan tutup pintu kepakiranmu. Wa illam taf'alu, jika kamu tidak kerjakan, jangan tidak beribadah, tidak menunaikan doa ibadah, mala'tu sadraka syughla, aku penuhi dadamu itu dengan sibuk. Walam asyudda faqraka, dan aku tidak akan faqraka, pintu kepakiranmu. Jadi dibukakan pintu. Allah tidak akan tutup pintu kepakiran, tapi dibukakan. Jadi orang yang tidak meluangkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan disibukkan dengan apapun. Walaupun bisa jadi tinjauan materi banyak lipat. Tapi sekali lagi, al-ghina ghinaun nafsi. Hakikat kaya itu adalah kayanya apa? Hati. Hati itu diisi dengan ibadah. Maka orang yang tidak meluangkan waktu dalam rangka beribadah kepada Allah, maka Allah akan tutup pintu hatinya dengan kesibukan, dan pintu kekurangan itu, kepakiran itu dibuka lebar-lebar, sehingga yang terlontar banyak alasan gitu dalam rangka beribadah, sibuk. Maka sekali lagi, hubungan antara doa ibadah dengan doa masalah adalah seperti disebutkan di hadis qudsi ini, disebutkan ayat ini dengan paparan Al-Imam Ibnu Katsir ta'ala, yaitu doa ibadah mengharuskan mustalzimun doa masalah. Jadi siapa yang beribadah kepada Allah, tong ragu, tong sieun, jangan khawatir, sebab Allah yang sudah menjamin, rezeki kita sudah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada satu binatang pun yang melata di atas muka bumi ini, rezekinya udah dijamin. Tuh. Kan rezeki itu ada dua kan hakikatnya. Terkadang kita memahami rezeki itu hanya kepada materi. Padahal rezeki itu kan ada dua. Tuh. Rezeki berupa harta, materi tadi.
Ada rizki yang justru yang sifatnya ukhrawi, berupa apa? Ilmu dan dimudahkan amal soleh, itu rizki. Jadi ada rizki yang sifatnya berupa lahir, ada rizki yang sifatnya batin. Rizki yang sifatnya batin yang inilah semestinya harus kita utamakan. Karena panjang. Baik. Nah, sekarang adapun doa masalah, ya, doa masalah mutadhamminun doa ibadah. Artinya doa siapa yang berdoa meminta kepada Allah, menyebutkan segala hajat kebutuhannya hanya kepada Allah, terkandung di dalamnya ibadah. Kenapa? Karena Allah nyuruh kita untuk berdoa, minta kepada, sehingga ketika kita sebutkan seluruh hajat kita, kebutuhan kita hanya kepada Allah, maka permintaan kita ini adalah ibadah. Maka hubungannya adalah doa masalah, terkandung di dalamnya doa ibadah. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian yang harus dijadikan sebagai catatan, hadirin rahimakumullah, berdoa itu ada adab, ada etika. Karena disebutkan oleh Nabi SAW di hadis Nabi SAW bahwa "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar as'asa aghbar yamudu ilayhi ila as-sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram." Jadi ada orang yang justru doanya nggak dijabah, padahal perangkat diijabahnya doa sudah terpenuhi. Dia safar juga salah satu penghantar diijabahnya doa musafir. Ya, yamudu yadayhi ilas sama, kemudian dia mengadah ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Tapi masalahnya makanan, minuman, pakaian yang dia kenakan dari barang haram, mana mungkin diijabah doa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Assalam. Tuh. Maka apa yang harus diperhatikan dalam berikut adalah adab-adab seseorang ketika berdoa. Pertama, an yakuna da'im wahidan lillahi ta'ala. Orang yang berdoa kepada Allah yang pertama adabnya adalah apa? Ahli tauhid. Adab orang yang berdoa yang pertama adalah apa? Ay yakuna da'im wahidan lillah. Orang yang berdoa dalam keadaan apa? Muwahhid, ahli tauhid. Kuatkan tauhid. Semakin erat tauhid kita, hubungan kita dengan Allah, maka semakin besar kemungkinan diijabahnya doa. Seperti tadi surah Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang kedua, ikhlas dalam berdoa, karena doa adalah bagian dari ibadah, maka tidak boleh ada paksaan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian juga didahului dengan apa? Athana, sanjungan kepada Allah. Kemudian juga disertai dengan salawat kepada Nabi SAW. Kemudian juga diupayakan juga bisa menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Dikatakan bahwa para ulama, kiblatnya berdoa itu bukan ke atas, Pak, tapi kemana? Kiblatnya berdoa itu bukan ke atas,
tapi kiblatnya salat. Sehingga ketika kita berdoa, maka bagaimana? Hadapkan wajah kita ke kiblat. Mana yang justru disyariatkan untuk ditengadahkan ke atas? Tangan kita bisa begini. Ada asar-asar para ulama, batni, bagian apanya ini, telapak tangannya menengadah ke atas, atau bisa jadi jari jemarinya ke atas. Ini yang ke atas, hati kita tetap ke atas, tapi untuk wajah, awali wajhaka syatrul masjidil haram, ke atas. Itu ketika berdoa. Tuh. Jadi kiblatnya doa adalah mana? Kiblatnya salat. Jadi kalau ada yang bertanya, ya, mana kiblatnya doa? Kiblatnya doa adalah kiblatnya salat, bukan di atas. Wallahu ta'ala. Oh ya, walaupun ada sebagian yang mengatakan demikian, ke atas kok ada. Tuh. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala fihi istihbabu istiqbal qiblat fi du'a wa raf'u al-yadain fi. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika apa, lamma kana yaum badrin, ketika perang Badar, nazar Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin, kepada kaum musyrikin, wa hum alfun, sedangkan jumlah mereka itu ada berapa? 1000, sedangkan para sahabatnya jumlahnya ada 319 orang. Fastaqbala Nabiullah SAW, maka Nabi SAW menghadap kiblat. Summa madda yadayhi, kemudian menengadah tangannya. Faja'ala yahti bi rabbih, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabat min ahli al-islami la tu'bad fil ardi. Nah, ini doa. Jadi ketika dipraktikkan ketika perang Badar. Nah, kemudian juga bisa juga ketika apa, dengan mengangkat tangan. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Allah Subhanahu wa taala malu jika seorang hamba menengadahkan kedua tangannya, kemudian apa? Ketika dikembalikan itu kosong. Menunjukkan bahwa mengangkat tangan itu salah satu sarana wasilah diijabahnya apa? Doa. Cuma barangkali ada catatan, kapankah barangkali yang harus ketika kita berdoa mengangkat tangan. Demikian, ini harus diperhatikan. Ya. Kemudian disertai dengan keyakinan bahwa doa kita akan diijabah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah, mintalah kepada Allah dalam keadaan kalian betul-betul yakin bahwa doa kita diijabah. Wa alamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah sesungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai. Engkau nggak doa tapi hatinya nggak hadir. Sholat itu kan rangkaian dari awal sampai akhir itu doa, tapi seringkali apa? Nggak khusyuk. Ini salah satu sebabnya Allah nggak akan mengijabah doa orang yang justru hatinya lalai, kosong. Hadirkan keyakinan bahwa doa kita itu akan diijabah. Terus jangan bosan, kudu terus doa itu. Al-iktsar min masalah. Jangan sampai mengatakan bagaimana? Qad da'awtu, saya telah berdoa, falam yastajib li, Allah tidak mengijabahku. Udah buruk sangka tuh kepada Allah. Ngeri, sudah masuk ke ranah tauhid itu. Bisa mengurangi kesempurnaan tauhid jika dia mengatakan demikian. Allah taala ala wa ala. Dan juga at-tadarrub wal khusyuk disertai dengan apa? Tunduk, patuh, khusyuk. Dan yang paling utama Bapak Ibu, kalau ngedoa, afdalnya adalah di tempat yang justru tersembunyi. Tadarruan wa khufyatan. Tunduk, kemudian khufyah itu khafiyun. Khafi, tersembunyi.
Maka justru kalau kita berdoa dengan pengeras suara itu berisik. Bahkan khawatir justru innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, senang kepada orang yang melebihi batasan. Khawatir itu masuk ke situ justru. Melebihi batasan dikhawatirkan. Bahkan di antara doa yang mustajab itu adalah doanya siapa? Orang yang zahirul ghaib, tanpa sepengetahuan siapa? Jika kita berdoa, maka doakanlah teman kita, saudara kita itu an zahirul ghaib, tanpa sepengetahuan dia. Karena malaikat akan mengaminkan doa kita. Dia tidak tahu, tapi kita berdoa mendoakan dia. Kata malaikat, amin walaka bimisli dzalika. Amin, semoga apa yang engkau doakan untuk saudaramu itu untuk juga. Jadi itulah hadirin rahimanillah ya, catatan-catatan sekaligus adab-adab kita ketika berdoa. Diupayakan sembunyi sepertiga malam gitu, itu lebih utama. Hadirin, saya kira itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga yang sedikit yang menjadi ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.